hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu qismatin rabi'atin ya'lam annal khairati bi'tibaril akhara tanqasimu ila nafi'in wa ladizin wa jamilin. Falladhizu huwa alladhi tudraku rahatuhu fil hali wa nafi'u huwa alladhi yufidu fil mali wal jamilu huwa alladhi yustahsanu fi sa'iril ahwali wa syururu aidan tanqasimu ila dharrin wa qabihin wa mu'limin wa kullu wahidin minal qismaini darbani mutlaqun wa muqayyadun. Fal mutlaqu huwa alladhi ijtama'a fihi al awsafu salasatu amma fil khairi fakal ilmi wal hikmati fa innaha nafi'atun wa jamilatun wa ladidatun inda ahli ilmi wal hikmati. Wa amma fi syarri fakal jahli fa innahu darun wa qabihun wa mu'limun wa innama yahussul jahilu bi alami jahlihi idza arafa annahu jahilun wa dhalika bi an yara ghayrahu aliman wa yara nafsahu jahilan fayadraku alaman naqsi fatanba'atha minhu syahwatul ilmi ladzadi fatanba'atha minhu syahwatul ilmi alladzidatu thumma qad yamna'uhul hasadu wal kibru wa syahawatul badaniyatu an ta'allumi fayatajazabuhu mutadaddani faya'zimu alamuhu fa innahu in taraka ta'allama bil jahli wa darkil nuqsani wa in istaghala bi ta'allumi ta'allama bi tarki syahawati aw bi tarkil kibri wa dhalli ta'allumi wa mislu hadha syakhsi la yazalu fi adabin daimin la mahalata. Hasbukum wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu qismatin rabi'atin, bagian yang keempat. I'lam annal khairati, ketahuilah bahwa segala macam kebaikan-kebaikan itu bi'tibarin akhara, dengan iktibar yang lain, tanqasimu ila nafi'in wa jamilin wa ladidin, terbagi kepada tiga perkara.
Yang pertama, nafi'in, hal-hal yang bermanfaat, wa jamilin, dan hal-hal yang indah, wa ladidin, dan hal-hal yang lezat. Kebaikan itu ada yang bersifat manfaat, ada yang bersifat indah, ada yang bersifat lezat. Faladidu, maka kebaikan yang lezat itu huwaladhi tudraku rohatuhu fil hali. Faladidu, maka kelezatan itu huwaladhi tudraku rohatuhu, adalah yang didapatkan kenyamanannya fil hali, saat ini. Fil hal bermakna fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wan nafi'u, sedangkan hal yang bermanfaat itu huwaladhi yufidu fil ma'ali, adalah yang memberikan manfaat fil ma'ali, ay fil hayatil akhirah, dalam kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Wal jamilu, sedangkan keindahan itu huwaladhi yustahsanu bisa iril ahwali, sedangkan keindahan itu adalah yang dipandang baik, bisa iril ahwali, dalam segala keadaan. Artinya fil hayati dunia wal akhirah, dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat, maka dipandang indah atau yang disebut dengan jamil. Wasyururu aidan, dan keburukan juga tanqasimu, terbagi ila dharin wa qabihin wa mu'limin. Keburukan juga terbagi kepada yang pertama dharlin, hal-hal yang membahayakan, wa qabihin, dan hal-hal yang buruk, wa mu'limin, dan hal-hal yang menyakitkan. Al khairat terbagi 3 macam, nafi', jamil, dan ladid. Syurur terbagi 3 macam, dor, qabi, mu'lim. Wa kullu wahidin minal qismaini dorbani, dan setiap salah satu dari 2 macam itu dorbani, terbagi 2 macam, mutlakun wa muqayyadun. Itu mutlakun badal dari dorbani, badalnya badal ba'ad min kul. At-tafsil ijmal tufidu badalan. Tafsil setelah ijmal, rincian setelah global, tufidu badalan, maka dia memberikan faedah menjadi badal. Badalnya badal ba'ad min kul. Seumpama ittaqullaha fid dha'ifaini fil almar'ati wal yatimi. Itu hadis kita. Hati-hatilah dalam urusan 2 orang yang lemah, yaitu almar'ati wal yatimi, urusan perempuan dan anak yatim. Itu almar'ati namanya badal, ad-dha'ifain itu namanya ijmal, at-tafsil almar'ah wal yatim, at-tafsil ba'da ijmal tufidu
badal. Wa kullu wahidin minal qismaini darbani mutlaqun wa muqayyadun, dan setiap salah satu dari dua bagian itu, al khairat wa syurur, itu terbagi menjadi dua macam. Ada khairat mutlaqun wa muqayyadun, ada syurur mutlaqun wa muqayyadun. Yang pertama mutlak dan yang kedua muqayyad, sesuatu yang diikat. Fal mutlaqu, maka kemutlakan itu huwaladzi ijtama'a fihil awsafus salasatu, adalah yang ijtama'a fihi, terkumpul di dalamnya, al awsafus salasatu, sifat-sifat yang tiga. Dikatakan mutlak, baik itu mutlak khairat ataupun mutlak syurur, apabila tergabung di dalamnya tiga sifat. Amma fil khairi, adapun dalam kebaikan itu, fakal ilmi wal hikmati, seperti ilmu dan hikmah. Fa innaha nafi'atun wa jamilatun wa ladidatun inda ahlil ilmi wal hikmati. Fa innaha, maka sesungguhnya ia nafi'atun, bermanfaat, wa jamilatun, dan indah, wa ladidatun, dan lezat, inda ahlil ilmi wal hikmati, di sisi ahli ilmu dan ahli hikmah. Wa amma fi syarri fakal jahli, dan adapun dalam keburukan, contohnya seperti kebodohan. Fa innahu darrun wa qabihun wa mu'limun, maka sesungguhnya ia darrun, membahayakan, wa qabihun, dan buruk, wa mu'limun, dan menyakiti. Ilmu dan hikmah adalah kebaikan yang mengandung di dalamnya tiga perkara: nafi'ah, jamilah, lazidah. Sedangkan kebodohan adalah keburukan yang mengandung tiga perkara: darrun, wa qabihun, wa mu'limun. Wa innama yahissul jahilu bi alami jahlihi ida arafa annahu jahilun, dan hanyalah yahissul jahilu, akan merasakan orang yang bodoh itu, bi alami jahlihi, dengan ketersiksaan kebodohannya, ida arafa annahu jahilun, apabila ia telah memahami bahwa dirinya adalah orang yang bodoh. Kata Imam Syafi'i bagaimana tuh? Man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarro'a murral jahli ula hayati. Orang yang tidak pernah merasakan getirnya, pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan getir dan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Bi an yara ghairahu aliman, dengan bahwa ia melihat orang lain adalah orang yang berilmu. Nyakitin hati kok kagak tuh? Kok dia bisa ya?
gua kagak bisa. Nah, itu namanya ada bi'alami jahli, ketersiksaan dengan sebab kebodohannya itu. Bi'an yara ghairahu aliman, dengan bahwa ia melihat orang lain itu adalah orang yang alim. Wa yara nafsahu jahilan, dan dia memandang dirinya adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Fayadriku alaman naqsi, maka ia mendapatkan alaman naqsi, ketersiksaan kekurangannya. Alaman naqsi, dia merasakan ketersiksaan, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Ono kagak bisa, ini kagak bisa. Suruh baca wabadu aja kagak bisa. Fatan ba'itha minhu syahwatul ilmi alladidatu, maka in ba'atha yan ba'ithu fatan ba'itha minhu, maka bangkitlah dari dirinya syahwatul ilmi alladidatu, syahwatnya ilmu yang lezat. Karena dia ngerasa bodoh, merasa banyak kekurangan, bangkitlah dari dirinya syahwatnya ilmu yang lezat. Enak kali ya, begini, semangat. Man lam yajid mu'alliman, man lam yakun da ilmin falyas'ali, wa man lam yajid mu'alliman falyarhali. Man lam yakun da ilmin falyas'ali, wa man lam yajid mu'alliman falyarhali. Orang yang tidak mengetahui ilmu, maka hendaklah dia bertanya. Wa man lam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau di kampungnya nggak ada guru yang mengajarkannya, maka dia harus rehlah, artinya mengadakan satu perjalanan ilmu. Fatan ba'ita minhu syahwatul ilmi alladidatu, maka bangkitlah dari dirinya keinginan untuk mendapatkan ilmu yang lezat itu. Tumma qad yamna'uhu al-hasadu wal kibru wasyahawatul badaniyatu anit ta'allumi. Tumma qad yamna'uhu, kemudian terkadang menghalangi dirinya untuk dia tidak mendapatkan ilmu, untuk dia tidak belajar di majelis ilmu. Apa yang menghalanginya? Al-hasadu, sifat hasud. Gara-gara hasud dia nggak dapat ilmu. Gara-gara dengki dia nggak dapat ilmu. Wal kibru, yang kedua gara-gara sombong. Wasyahawatul badaniyatu, dan syahwat-syahwat badan. Anit ta'allumi, dari belajar. Penghalang orang mendapatkan ilmu adalah hasud, sombong, dan syahwat badan. Yang namanya gelas kosong sama teko, tinggian teko, ketinggian gelas. Teko. Kalau itu gelas pengen diisi dengan penuh, kosongin. Yang kedua, itu gelas tempatnya lebih rendah dari teko. Kudu di bawah itu gelas, teko di atas, penuh itu insya Allah. Tapi kalau itu gelas punya ngelege, di atasnya teko, keisi air maka gak? Ya kagak. Fayatajadabuhu mutadodani, maka saling menariknya dua perkara yang berbeda ini. Keinginan dia untuk ilmu
Satu sisi ditarik oleh hasud, ditarik oleh sombong, ditarik oleh syahwat badan, saling menarik dua perkara yang berbeda ini. Faya zumu alamuhu, maka semakin besarlah ketersiksaannya. Fa innahu intarokat ta'alluma, maka sesungguhnya ia apabila meninggalkan belajar, ta'allama bil jahli, maka ia merasakan ketersiksaannya dengan sebab kebodohan. Wadarokan nuksona, dan ia mendapatkan segala kekurangan-kekurangan. Kalau yang punya ilmu, ya Allah, baca Al-Jannatu lepas tangan, wabak itu lepas tangan, kesono ditarik undangan, kesini ditarik undangan, karena udah lepas tangan, punya ilmu itu namanya. Ditimbang baca berjanji aja juga udah kepake di masyarakat, itu ilmu berkah. Itu ilmu berkah. Wabak itu lepas tangan, coba kan banyak tikungannya di situ. Wabak itu, ya Allah, ibni tusoyi, ibni kilab, kalau kurang-kurang apa nyasar itu. Kurang banyak tikungannya. Jadi ilmu di masyarakat lah kudu nguasain juga. Jangan sampai dikata tiap hari bawa kitab di bang tahlilan. Ya Allah, agak malu dikata begitu. Di bang tahlil, di bang murid itu ilmu pakai. Lah kudu diapal-apalin juga. Apal berjanji aja udah panggil ustadz itu. Ya kan ilmu pakai di masyarakat. Jangan dikasih mic aja orangnya takut banget. Tiap hari bawa kitab, tiap hari ngaji, masih di bang berjanji aja takut, di bang tahlil aja takut. Itu namanya ta'allama bil jahli wadarokan nuksona, maka dia akan tersiksa dengan sebab kebodohan. Wadarokan nuksona, dan dia mendapatkan segala macam kekurangan-kekurangan. Wa inishtagola bita'allumi, dan apabila ia menyibukkan diri dengan belajar, ta'allama, maka dia pun akan tersiksa. Bitarki syahawati, dengan meninggalkan syahwatnya itu. Mata perih, kayak bandeng telat. Ya Allah, merah banget. Itu kan bitarki syahwat, meninggalkan syahwat itu. Syahwat bernyaman-nyaman, syahwat istirahat, syahwat tidur, meninggalkan dia. Ta'allama, dia pun akan merasakan ketersiksaan bitarki syahwati, dengan sebab meninggalkan syahwat-syahwat itu. Au bitarkil kibri, atau dengan meninggalkan kesombongannya. Lu ngaji sama dia, lalu berarti muridnya dia dong. Kalau orang sombong kagak mau itu, kagak mau. Maka dia dengan duduk hadir berarti bitarkil kibri, dia tinggalin tuh kesombongannya itu, dibuang kesombongannya itu. Wadullit ta'allumi, dan dengan hinanya masa-masa belajar. Wadullit ta'allumi, hinanya masa belajar. Wa mitlu hada syakhsi, dan sumpama orang yang seperti ini, la yazalu, adalah senantiasa fi adabin daimin, dalam siksa yang terus menerus. La mahalata, adalah sebuah kepastian, tidak mesti tidak, artinya la mahalata, pasti. Pasti kalau dia belajar, merasakan penderitaan dengan sebab kebodohannya.
Kalau dia belajar, dia merasakan penderitaan dengan perjuangannya, pengorbanannya, meninggalkan syahwat, meninggalkan kesombongan, meninggalkan mendapatkan kehinaan ketika belajar. Makanya sering Al-Fakir ucapin itu, ar-rijalu arba'ah, manusia itu ada 4 kelompok. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'u. Ada orang yang berilmu dan dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berilmu, maka hakikatnya dialah orang yang berilmu yang sesungguhnya, ikuti. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri wa huwa naimun fastaiqizu. Ada orang yang berilmu tapi dia nggak mengetahui kalau dia adalah orang yang berilmu, maka dia adalah orang yang lagi tidur, bangunin. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fa innahu mustarsyidun fa'allimu. Ada orang yang tidak berilmu dan dia sadar bahwa dia adalah orang yang tidak berilmu, maka hakikatnya dia adalah seorang pelajar, ajarkan dia. Yang keempat, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa innahu jahilun murakkabun fahdaru. Ada orang yang keempat itu orang yang tidak berilmu dan dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah bukan orang yang berilmu, maka hakikatnya dia adalah sebodoh-bodohnya manusia, jauhi. Orang yang bodoh yang menyadari kebodohannya, maka kebodohannya itu masih rada mendingan. Sedangkan orang yang bodoh yang tidak menyadari kebodohannya, inilah yang membahayakan. Waddarbu tsani, dan bagian yang kedua muqayyadun. Tadi kan mutlakun, nah sekarang muqayyadun. Baik muqayyad dari sisi khairat ataupun muqayyad dari sisi syurur. Apa itu muqayyad? Wa huwa alladhi jama'a ba'du hadhil awsafi duna ba'din. Nah, itu kemarin tuh makna duna. Duna bimakna di sini ghairu. Yang kedua adalah muqayyad. Wa huwa alladhi, yaitu jama'a ba'du hadhil awsafi duna ba'din, yang terkumpul sebagian sifat-sifat ini tanpa sebagian yang lain. Jadi kalau mutlak tiga-tiganya ada, tapi kalau muqayyad sebagiannya ada, sebagian yang lain kagak ada muqayyad. Farubba nafi'in mu'limun, berapa banyak perkara yang bermanfaat tetapi menyakitkan. Berapa banyak perkara yang bermanfaat, mu'limun adalah satu perkara yang menyiksa. Nuntut ilmu manfaat gak? Tapi ada penderitaannya, capek, ngantuk, pengorbanan, perjuangan. Di sini dijelaskan kakot il usbu'il muta'akilati, seperti memotong jari-jari yang lebih, muta'akilah, jarinya ada 6, dipotong, itu kan sakit tapi membawa manfaat. Wasil atil khorijati minal badani, dan kutil, sil'ah daging tumbuh, wasil atil khorijati, dan daging yang keluar, minal badani dari badan, kutil, dipotong sakit
tapi sakit itu membawa manfaat. Wa rubba nafi'in qabihun. Berapa banyak hal-hal yang bermanfaat tapi adalah sebuah keburukan. Kalhamki, seperti kebodohan. Bodoh itu jelek, tapi kadang-kadang manfaat. Coba kalau dia bodoh, kagak disuruh mimpi tahlil, Selamat. kagak apa, enak dia leha-lehanya dapat berkah. Fa innahu bil idofati, maka sesungguhnya kebodohan itu dengan penyadaran ila ba'dil ahwali, kepada sebagian keadaan-keadaan, nafiun, adalah memberikan manfaat. Satu sisi bodoh itu memberikan manfaat walaupun buruk. Menuntut ilmu satu sisi adalah menyakitkan tapi mendatangkan manfaat. Menuntut ilmu nyakitin. Perjuangannya, pengorbanannya capek. Tapi perkara yang nyakitin kadang membawa manfaat. Perkara yang manfaat kadang-kadang adalah sebuah keburukan. Fakot kila, dan kadang dikatakan wakot kila, dan sungguh dikatakan istaroha, nyamanlah, man la akla lahu, orang yang tiada akal baginya. Istaroha man la akla lahu, nyamanlah orang yang tiada akal baginya. Agak mikirin ini, agak mikirin itu, orang akalnya kagak. Makanya lihat tuh orang gila, mukanya cerah, pikirannya kagak. Fa innahu la yahtammu bil akibati, karena ia tidak pernah memperdulikan dengan sebab akibat. Fayastarihu fil hali, maka dia merasa nyaman saat ini. Ila an yahina waktu halakihi, sampai tiba masa kehancurannya. Enak sih dia, tapi entar ada saat masa kehancurannya. Wa rubba nafi'in min wajhin, dan berapa banyak perkara manfaat dari satu sisi, dorun min wajhin, adalah membahayakan dari sisi yang lain. Berapa banyak perkara yang manfaat dari satu sisi adalah membahayakan dari satu sisi yang lain. Ka'ilqa'il mali fil bahri, seperti melemparkan harta ke dalam lautan. Inda khawfil ghoroki, ketika takut tenggelam di tengah laut, kapal oleng. Ini harus ada yang dibuang untuk meringankan beban. Ada manusia, ada harta, buang harta. Ada binatang, ada manusia, ya buang binatang. Fal aham, mana yang lebih penting, dahulukan yang lebih penting. Takdimul aham ilal muhim, dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Ini penting, ini lebih penting, ambil yang lebih penting dari yang penting. Fa innahu dharrun lil mali, maka perbuatan itu adalah membahayakan bagi harta. Wa nafi'un lin nafsi, dan manfaat untuk nyawa, fi najatiha, dalam keselamatan. Wan nafi'u kismani, dan yang manfaat itu terbagi dua. Yang pertama doruriyun, manfaat yang doruri. Apa itu manfaat yang doruri? Manfaat yang harus, manfaat yang penting, manfaat yang gak bisa ditinggalin. Kal imani, seperti iman, wa husnil khuluqi, dan baik akhlak,
fil isoli, dalam menyambung ila sa'adatil akhirati, kepada kebahagiaan akhirat. Wa a'ni bihima, dan menurut saya, kata Al-Imam Al-Ghazali, dengan sebab keduanya, al-ilma wal amala, yaitu ilmu dan ibadah. Ilmu ibadah adalah yang menyampaikan untuk sa'adatul akhirah, kebahagiaan akhirat. Idla yakumu maqamahuma albattata wairuhuma, karena tidak ada yang menegakkan kepada kedudukan keduanya sama sekali selain keduanya. Nggak ada lagi udah ilmu ibadah, ibadah sama ilmu, kagak ada lagi udah. Itu yang pertama. Itu namanya nafi'un daruriyun. Yang kedua, nafi'un ila ma la yakunu daruriyan, kepada sesuatu yang keadaannya tidak daruri, artinya tidak terlalu penting, tidak terlalu utama. Kasakan jabini, seperti sakan jabin. Sakan jabin itu syarabun murakkabun min hamidin wa ulwin. Sakan jabin itu minuman-minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang asam dan bahan-bahan yang manis. Itu di zaman dahulu seperti minuman sirup di zaman sekarang, tetapi gunanya untuk meredam penyakit-penyakit demam. Itu sakan jabin. Dibikinnya dari minuman-minuman yang asam dicampur dengan minuman-minuman yang manis seperti cuka, madu dicampur. Itu untuk meredam penyakit panas. Sakan jabin. Kasakan jabini matalan, seperti minuman sakan jabin seumpama pitaskinis soproi, dalam menetapkan orang yang sopro, punya penyakit kuning. Fa innahu qad yumkinu taskinaha aidon, maka sesungguhnya terkadang dapat memungkinkan untuk menetapkannya juga, bima yaqumu maqamahu, dengan sesuatu yang dapat menegakkan kepada kedudukannya itu. Nggak ada sakan jabin, yang lain itu bisa dikompres. Ataupun kalau bocah panas, kita telanjang, kita peluk anak kita. Nah, itu dapat mentransfer gitu, dapat mengurangi panas demam anak yang dalam keadaan tinggi. Karena kalau didiemin itu bisa stick. Nanti dia gigit. Ini ada Pak Dokter di sini, jangan ngomongin gituan ya kan. Jangan ngomongin gituan, salah ntar. Kismatin khomisatin, bagian yang kelima. I'lam annan nikmata, ketahuilah bahwa kenikmatan itu yu'abbaru biha, diibaratkan dengannya, an kulli ladidin, dari segala kelezatan. Nikmat itu adalah sesuatu yang diibaratkan dari segala macam kelezatan. Itu nikmat. Apa aja yang lezat, nikmat. Nikmat itu sesuatu yang lezat. Waladatu bil idofati ilal insani, dan keledatan dengan penyandaran kepada manusia, min haitsu ikhtisasuhu biha, dari sisi kekhususan manusia dengannya, au musyarakatihi li ghairihi, atau berserikatnya bagi selainnya, salah satu anwa'in, ada 3 macam. Jadi kenikmatan
ada 3 macam. Yang pertama kenikmatan akliyatun, yang berupa akal. Yang kedua kenikmatan badaniyatun, kenikmatan badan. Mustarokatun ma'abak bil hayawanati, yang diserikatkan bersama sebagian hewan-hewan. Wabadaniyatun, dan kenikmatan badan. Mustarokatun, yang diserikatkan fi jami'il hayawanati, bersama seluruh hewan-hewan. Kalau yang pertama mustarokah ma'abakil hayawana. Kalau yang ketiga mustarokah ma'ajami'il hayawana. Amal akliyatu, adapun kenikmatan yang berupa akal, ada kenikmatan berupa akal. Fakalladzatil ilmi wal hikmati, seperti keledatan ilmu dan hikmah. Orang dapat ilmu, dapat hikmah itu ledat, tapi yang ngerasain akal. Pertanyaannya, akal ada di mana? Letaknya akal manusia itu di mana? Kata Imam Syafi'i, akal itu di hati. Kata Imam Abu Hanifah, akal itu di kepala. Jadi 2 pendapat ulama besar. Salah seorang dari mujtahid mutlak itu mengatakan bahwa akal di hati. Ini menurut Imam Syafi'i. Akal di kepala menurut Imam Ghazali, menurut Imam Abu Hanifah. Jadi ilmu dan hikmah ledat, tapi yang ngerasain akal. It laisa yastaladdu hasam'u wal basaru wasyammu walal batnu walal farju. It, karena laisa, tidaklah, yastaladduha, merasakan kenikmatannya, asampu, pendengaran, wal basaru, penglihatan, wasyammu, penciuman, walal batnu, perut, walal farju, kemaluan. Nggak ngerasain itu. Wa innama yastaladduhal qalbu, dan hanyalah yang merasakannya adalah hati. Likhtisasihi bisifatin, karena kekhususan manusia dengan satu sifat. Dihususin manusia punya sifat. Apa itu? Yu'abbaru anha bil akli, yang diibaratkan tentangnya dengan akal. Wahadihi aqallul ladzati wujudan, dan ini adalah sepaling kurangnya keledatan yang ada. Wahia asyrafuha, dan dia adalah sepaling mulianya. Amma qillatuha, adapun sedikitnya. Fali annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, la yastaladduhu illa alimun, tidak akan merasakan keledatannya kecuali hanya orang yang berilmu. La yastaladduhu illa alimun, tidak akan merasakan keledatan ilmu kecuali orang yang berilmu. Wal hikmata la yastaladduha illa hakimun, sedangkan hikmah tidak akan merasakan keledatannya kecuali orang-orang yang ahli hikmah. La ya'riful alim illa alim, kama la ya'riful wali illa wali. Wa ma aqalla, maknya ta'ajubiyah. Wa ma aqalla ahlal ilmi wal hikmati, betapa sedikitnya ahli ilmu dan ahli hikmah. Dikit. Wa ma aktsaral mutasammina bismihim, dan betapa banyaknya orang yang dinamai dengan nama mereka. Dipanggilannya mah orang berilmu, tapi namanya doang. Ibaratnya kayak petasan gede banget, itu udah begini, pasti nyalain, ya mendingan ceplik juga.
biar kata kecil, gua kalau kupingnya panas. Berarti ada orang kan di masyarakat begitu kan, waduh, ceramahnya menggelegar. Pertama kali kita dengar, waduh, mantap banget ya. Semua orang tertarik. Pas giliran yang kedua, ketiga, ya itu lagi. Bahan yang di sana begitu, bahan di sini begitu, bahan di sana begitu. Tiba, ya, ibarat petasan mau ngejos gitu. Wal mutarassimina birusumihim, dan betapa banyaknya mutarassimin, orang-orang yang digambarkan dengan gambaran mereka. Gambarannya mau orang beliau, gambarannya doang. Ada yang pakai baju merah-merah, ya Allah, hijau-hijau, ada yang pramuka, loreng-loreng. Ini kayak Power Rangers. Wa amma syarafuha wallahu alam bissawab. Allahumma sholli wa sallim